siang pulau Nyai, lah terang hujung Jarasok. Iya. Lah datang pulaunya kami, nak bertanya kami ke Datuk. Iya, apa tu? Ada orang datang, ada nama Bandit. Iya. Syarat nama larang, ada pula orang nama Lambai. Iya. Sampai ke Datuk. Sampai. Lah jole puntung jasok. Dik lah siang rupanya air. Iya. Lah datang pulau Nyatuk nak bertanya ke kubu kami. Dik kami seorang le berdua. Berdua le pula bertiga. Nak bayar tu kami dulu. Kok iya bonau selisio Jambi. Iya. Kerentang-kerentang baisi banyak. Heeh. Kok iya bonau nanti kami. Iya. Tunjuk pintu ada masuk. Iya. Sunyi jalan ke pendakian. Kerentang-rentang besi banyak. Iya. Dik kami sayang ke kalian. Iya. Okey, pintu ada ngayup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Cuba dak di pengalaman. Heeh. Baju lok jauh ke kaki. Iya. Kaki lah bonek tu kat di laman. Heeh. Menici buat pembasuh kaki. Iya. Cuba dak di tengah laman. Dijuluk jompo kaki. Dik Datuk dah lama tak di taman. Okey, cibuk pembasuh kaki. Bak kata pantun orang tua. Cincin akik pemata akik. Akik dikit je saya nak bertanya pula apa saketek. Apa je Datuk lambat tiba? Bukannya air hendakkan potang. Iya. Tapi mata air lambat ke pantai. Bukannya kami hendakkan datang. Iya. Jalan jauh lambat kami sampai. Iya. Kalau betul kata Datuk, sesuai lah sini tak ditangkui. Iya tio pantun orang tua. Manjalo di lantak, mengono bau dia geso. Kok sonjo indak dah nampak, malam-malam aku tiba. Nah, duduklah sekali pihak nak datang. Ya, terima kasih. Alah tu. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu cerita tu? Nah, iko basuh bono ba andai-andai kata orang. Iya. Copek tikam terlampau logo. Olen duduk alam mengunju, olen togak ngolua pun tiba. Iya. Apa dia cenok tanya Datuk? Apa Datuk? Kojo buah elok pulakan di palambek. Iya. Kojo elok pulakan di pacopek. Ha, kedatangan kami kasih kau mambuk makasu elok. Apa tu? Nak maminang anak kamanakan. Iya. Tu. Dek katanya tu manu juga sesama panjang. Ya. Lomak lawak dikunyah-kunyah. Dek kata lelok dibayi patidokan. Nak dipatidokan bagi dapat duit. Iya benar. Iya saya tu kata kami sampaikan tu atu. Ya sampai. Pulang kasih sama indakkan bajawek. Iya. Jalan lusuh kan kami Datuk tampuh. Baju lusuh kan Datuk pakai. Iya. Pak ancak kan awak tengok. Awak terima je nanti Jonia. Iya. Kak pula kami menengok mana anak gadis yang kami pinang tu. Mula tu. Pilih bogi. Datuk, rupalah sama-sama awak pandang. Ancak kan dipandang, kok bunyi nak didongong. Tibalah tujuan orang nan datang. Kita anak gadis kami tu. Sajawa mata memandang ya Datuk. Iya. Memang ancak anak gadis awak tu. Nanti Datuk. Sebelum awak sampai ke cerita nan jauh. Jak tadilah besar-besar tu. Waduh. Iya tu suka Melayu. Iya pula warna Melayu Datuk. Apa dek betul? Andek tu. Nanti kami ke suku Melayu Datuk. Bak pun cara Datuk. Dari Saradi. Adat dulu minta diterima. Adat agam minta atuk dan jawab. Nanti kami sesuku. Tak bisa awak boleh dah. Iya je Datuk. Adat ulu minta diterima. Adat agil minta dijawab. Tapi dek celok kau Datuk.
Dek mengonang anak kemanakan awak kalau saling sayang, saling cinta. Apa nak kan awak lanjutkan? Tak bisa contoh tu dah datuk. Awak kau hidup di negara yang padat. Tak bisa awak lanjutkan kau dah. Pokok indah. Inilah tema diskusi yang akan kami bahas pada malam hari ini, yaitu nikah sasuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita yang tak terhingga banyaknya. Kemudian tak lupa pula kita menyampaikan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan nikmat, rahmat, berkah, kurnia Allah kepada umatnya dengan susah payah berjuang dengan harta, tenaga, jiwa, raga, keluarga demi untuk umatnya dapat memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat, berkah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kebahagiaan umatnya dunia dan akhirat. Kemudian malam ini kita diskusi yang keempat ya. Yang keempat, 1, 2, 3 udah selesai. Yang keempat, mudah-mudahan diskusi ini lancar dari awal sampai akhir dengan penuh khidmat, tenang dan bahagia ya, insyaallah. Mudah-mudahan mendapat ilmu dan pengetahuan dalam diskusi ini. Kemudian adapun diskusi ini berjudul nikah atau kawin sesuku. Kemudian tahulah ini bahwa adat di Kota Kampar ini tidak boleh nikah sesuku. Apakah nanti dalam diskusi ini bisa diputuskan nanti mana yang kuat, apakah adat yang kuat ataukah Al-Quran yang kuat? Karena adat kita sama dengan pepatah kita atau semboyan kita sama dengan semboyan orang Minang. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Apakah adat ini nanti sesuai dengan kitabullah atau tidak? Gitu. Inilah yang kita cari nanti. Silakan Anda nanti menanggapi sebaik mungkin. Ya, karena ini divideokan, nanti mungkin dimasukkan ke YouTube atau Facebook gitu. Dia akan dikenal, akan diketahui oleh masyarakat luas. Nah, maka tertib ya, tertib, baik, dan pakai apa namanya itu, protokol ya, protokol
kesehatan ya. Jangan keluar-keluar ya, jangan ribut-ribut gitu. Ini namanya diskusi yang divideokan harus beribawa. Beginilah diskusi pondok pesantren Darul Nadhah itu dengan mahasiswa, siswa-siswanya, itu dapat manfaat nanti. Nah, yang acaranya kita mulai, mana yang di luar silakan masuk. Atau ada apanya? Ini ya pengaturnya itu. Pemanggilan gitu. Pemanggilan ini ya. Silakan kan dia. Nah itu ya yang tunggu dulu. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam pengantar ini. Tak boleh panjang-panjang nanti namanya pengantar gitu. Semua orang dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan diskusi kita pada malam hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Semoga diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Semoga Pak Nasir selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan nama-nama dari pemakalah. Yang dari ujung namanya Syafira Aulia Az-Zahra. Di sebelah Syafira namanya Rani Fitra Nadillah. Di sebelah Suna namanya Haya Adela Bakhtiar. Di sebelah Gayung namanya Dela Ayu Fihira. Di sebelah Dela namanya Siti Aisyah. Di sebelah si Ai namanya Elda Lailatun Najmi. Sudah tuh di sebelahnya namanya Anissa Sopian. Di sebelah Sabian namanya Salsabila Putri Balkis. Di sebelah Kise namanya Suci Azhari. Di sebelah Tunjang namanya Sali Nabila. Yang di sebelah moderator namanya Nadira Osman. Namanya Dea Rizaldi. Langsung saja ke makalah kami tentang nikah sesuku. Sebelumnya kita harus mengenal istilah-istilah penting seperti kata nikah, suku, dan sesuku. Yang pertama adalah nikah. Nikah itu secara lughah adalah ad-dhammu wal ijtima'u, yaitu berkumpul atau bergabung. Sedangkan secara istilah adalah aqdun yatadammanu ibahati wata'in bilafzi inkahin au tazwijin, yaitu suatu akad yang intinya mengandung penghalalan watok dengan kalimat inkahun atau tazwijun. Secara hakikat nikah itu berasal dari kata al-aqdu yang artinya akad. Ketika mempelai pria dan wanita sudah akad, itu artinya mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Secara majas, kata watok itu artinya adalah bersetubuh. Nikah itu berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yankihu yang artinya kawin atau menikah.
Nikah itu adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah baik menurut hukum Islam maupun undang-undang. Dalam KBBI, nikah itu dapat diartikan sebagai akad atau perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Yang kedua adalah suku. Suku menurut KBBI ada beberapa pengertian. Yang pertama, suku itu adalah golongan orang-orang atau keluarga yang seketurunan. Yang kedua, suku merupakan golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Sedangkan pendapat yang ketiga, suku itu merupakan golongan orang sebagai bagian dari kaum yang seketurunan. Misalnya suku Koto, suku Pilyong, Caniago, dan sebagainya. Menurut istilah, suku adalah kesatuan sosial yang terjadi karena perbedaan letak geografis, tempat tinggal, bahasa, maupun kebudayaannya. Menurut KBBI, suku dapat diartikan sebagai kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, terutama kebahasaannya. Marga atau sesuku. Dalam KBBI, sesuku itu artinya adalah sefamili, sekeluarga, sekerabat, seketurunan, sekandung, dan juga sesaudara. Sedangkan marga adalah kelompok kekerabatan yang eksogamilinear, baik secara matrilineal maupun patrilineal. Sedangkan menurut istilah, marga atau sesuku itu adalah suatu kelompok garis keturunan yang sering disebut dengan klan. Latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan dan mensunahkan kepada setiap muslim yang ditaikin qadirin yang mampu dan berkeinginan untuk menikah. Terlepas dari semua itu, untuk menjalani kehidupan rumah tangga, seseorang juga harus mampu menempatkan diri dalam lingkungan yang akan ditempatinya nanti, yang tentunya akan terikat dengan ketentuan atau tatanan sosial budaya yang berlaku. Setiap daerah mempunyai tradisi dan sistem sosial budaya yang berbeda-beda. Realitas tata tertib antara adat pernikahan yang satu dengan yang lainnya, antara suku yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan adat pernikahan di perkotaan dan juga di pedesaan. Seperti yang ada dalam adat, bahwa seseorang yang memiliki suku yang sama dilarang untuk menikah. Hal tersebut dilarang, bahkan dilarang dengan sangat keras. Karena menurut adat, jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan mudarat, baik bagi orang yang menikah, anak, cucu, ataupun lingkungan yang ada dalam wilayah tersebut. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat dilakukan kepada siapapun dengan syarat tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dengan perempuan dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan di dalam adat, pernikahan tidak boleh apabila seseorang memiliki suku yang sama, meskipun tidak ada hubungan mahram antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Pernikahan dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa
allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wanita yang haram dinikahi itu ada dua. Yang pertama bersifat selamanya, dan yang kedua bersifat sementara. Wanita yang haram dinikahi yang bersifat selamanya ini adalah wanita yang diharam dinikahi oleh laki-laki untuk selama-lamanya atau sepanjang masa. Akan tetapi wanita yang haram dinikahi dalam waktu yang sementara adalah wanita yang diharamkan bagi laki-laki untuk menikahinya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya telah hilang. Adapun wanita yang haram dinikahi selamanya itu ada tiga. Yang pertama karena nasab. Wanita yang haram dinikahi karena nasab ini ada 7 golongan. Yang pertama ibu kandung, yaitu yang melahirkan kita, nenek dan seterusnya ke atas. Yang kedua adalah anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga saudara perempuan, baik kandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat adalah bibi dari pihak ayah. Yang kelima adalah bibi dari pihak ibu. Dan yang keenam anak perempuan saudara laki-laki, baik kandung maupun tiri. Yang terakhir adalah anak perempuan dari saudara perempuan, baik kandung maupun tiri. Yang kedua karena pernikahan, maksudnya karena hubungan kerabat semenda atau bahasa awalnya semando. Ada beberapa wanita yang haram untuk dinikah karena hubungan pernikahan. Yang pertama, ibu istri atau mertua, yaitu ibu kandung atau ibu sesusuannya, baik sudah dicampuri ataupun belum dicampuri. Yang kedua, anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri dalam jalinan pernikahan yang sah. Dan yang ketiga, istri anak kandung atau istri cucu, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri. Dan yang terakhir, istri bapak atau ibu tiri, istri kakek dan seterusnya ke atas, baik sudah dicampuri ataupun belum dicampuri. 3. Karena sesusuan. Diharamkannya nikah karena sesusuan sama halnya nikah dengan senasab. Karena itu ibu susuan hukumnya sama seperti ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui menikah dengan ibu yang menyusui, dan semua wanita yang haram dinikahi dari ibu kandung. Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi sebagai berikut. Yang pertama, ibu susuan, nenek susuan dan seterusnya ke atas. Yang kedua, saudara perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada istri anak laki-laki, bapak susuan dan seterusnya ke bawah, baik melalui nasab ataupun susuan. Yang ketiga,
saudara perempuan sesusuan, yaitu semua perempuan yang disusui oleh ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan. Yang keempat, bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab ataupun susuan. Yang kelima, bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan termasuk saudara perempuan nenek baik karena nasab ataupun susuan. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan sesusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan. Dari penjelasan surat An-Nisa ayat 23 tadi dapat disimpulkan dalam pandangan Islam bahwa tidak ada larangan nikah sesuku. Lalu di mana munculnya larangan nikah sesuku? Dalam Islam, pernikahan ini adalah perjanjian antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Sesuku maksudnya ialah pernikahan sebangsa berdasarkan garis keturunan. Dalam hal ini, garis keturunan berdasarkan kepada ibu. Jadi, yang dimaksud perkawinan sesuku ialah tidak bolehnya dua orang laki-laki dan perempuan melakukan perjanjian menjadi suami istri dengan yang masih berhubungan pertalian saudara dan ibu. Pada suku Melayu di Kecamatan Wangkinang dikenal istilah mamak, yaitu saudara ibu yang laki-laki. Dia sangat berperan penting dalam urusan adat pernikahan, seperti mengurus surat pernikahan di KUA, meminta izin pernikahan kepada kepala suku, dan menentukan calon pasangan keturunan dan saudaranya. Dalam adat dikenal pula istilah Bapi Muntigo, yaitu 3 hal dalam adat yang harus dipatuhi masyarakat. Karena 3 hal tersebut sejalan, peraturan Bapi Lintigo tersebut adalah peraturan pemerintah, peraturan agama, dan peraturan adat istiadat. Jika melanggar, adat berarti melanggar peraturan pemerintah dan agama, begitu juga sebaliknya. Menurut narasumber AB, nikah sesuku itu dilarang karena orang dulu tinggal serumah beramai-ramai. Karena banyaknya mereka tinggal dalam satu rumah, menyusukan anak orang lain itu sudah menjadi hal yang lumrah. Sehingga dibuatlah peraturan larangan nikah sesuku karena mereka dianggap satu keturunan melalui susuan tadi. Dan menurut masyarakat setempat AP, nikah sesuku itu dilarang karena zaman dahulu ada tradisi batobo atau beladang. Saat musiman beladang tiba, para wanita dahulu menitipkan anaknya pada kerabat atau tetangganya untuk disusukan. Otomatis karena ini mereka memiliki hubungan darah. Di sisi lain mereka adalah sekerabat atau seketurunan. Dan pendapat yang paling kuat adalah nikah sesuku ini merupakan kesepakatan nenek mamak Minangkabau supaya mereka eksplor ke dunia, agar keturunan mereka tidak berputar di situ saja. Karena Riau ini pecahan dari Sumbar, maka Riau juga memiliki adat yang sama dengan Minangkabau. Sebagian ulama fikih menganjurkan agar seorang laki-laki menikahi wanita asing yang tidak ada hubungan nasab sama sekali. Disebutkan dalam kitab Al-Insaf, karangan dari Said Hasim Al-Bahrani, disunahkan untuk memilih wanita yang baik agamanya, subur, perawan, nasabnya baik, asing atau bukan kerabat. Mereka memiliki beberapa alasan. Yang pertama, anaknya akan menjadi tangguh, yaitu baik sifatnya, kuat badannya, karena dia akan mengambil sifat-sifat dari paman, baik dari jalur bapak dan juga jalur ibunya. Yang kedua, karena sepasang suami istri tidak ada yang bisa menjamin tidak akan terjadi perselisihan di kemudian hari. Maka, kalau masih ada hubungan kerabat, akan mewariskan putusnya silaturahmi. Adat istiadat dalam suku Melayu. Indonesia mempunyai bermacam-macam suku bangsa dan setiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan yang berbeda-beda. Sistem perkawinan menurut adat ada 3. Yang pertama, eksogami. Eksogami adalah laki-laki dilarang menikahi perempuan yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikah dengan wanita asing atau yang tidak sesuku dengannya. Yang kedua, endogami.
yaitu laki-laki diwajibkan menikah dengan wanita dari kerabatnya dan dilarang menikahi wanita di luar kerabatnya. Yang ketiga, eliutrogami, yaitu laki-laki tidak dilarang atau diwajibkan untuk menikah dengan perempuan di luar atau di dalam lingkungan adat atau kerabat. Ia hanya mengikuti hukum agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Daerah kita, khususnya Kabupaten Kampar, menganut sistem eksogami, yaitu tidak boleh menikahi wanita yang sesuku atau yang semarga. Dalam adat Melayu, kedudukan wanita sangatlah penting. Garis kedudukan sukunya diberikan dari ibu, dan itu hanyalah sebatas kedudukan dalam ruang lingkup adat. Dan kedudukan kepemerintahan tetap dipegang alih oleh laki-laki. Faktor-faktor larangan pernikahan sesuku. Pernikahan sesuku ini adalah istilah dari adat istiadat yang ada pada masyarakat Kampar yang mengandung makna yaitu larangan. Adalah sebuah perintah agar tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkannya berbuat sesuatu. Sedangkan pernikahan itu sendiri adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan sesuku di sini adalah dengan sesama suku atau sama asal keturunannya. Dan dalam hal ini garis keturunan yang diambil menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Jadi larangan pernikahan sesuku adalah ketidakbolehan melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan pertalian dari ibu untuk bersuami istri. Menurut Datuk Marwanso dari suku Mandailing, faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan sesuku dalam suku di Riau ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu hubungan atau silsilah kekerabatan. Yang kedua, dikhawatirkan merusak silaturahmi. Yang ketiga, dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan antar saudara kandung dan akan sulit membedakannya antara saudara dengan yang tidak. Yang keempat, mendidik rasa malu. Dan yang kelima, patuh terhadap sumpah nenek moyang terdahulu. Yang ingin melanggar tapi harus siap menerima sanksi karena mereka sangat menghormati adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Jadi, mereka takut akan malapetaka yang akan menghampiri mereka jika ada yang melanggar adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu itu. Menurut Datuk Mudo ZB, adat itu bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi, kita harus patuh pada adat selama adat tidak menyelisihi hukum syarat dan kitabullah. Sanksi bagi yang melanggarnya, yang pertama, denda 1 ekor kerbau, namun itu hanya tergantung pada daerah. Yang kedua, diusir dari kampung. Yang ketiga, dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dan yang keempat, tidak memiliki nenek mama atau suku. Kesimpulannya, kami sebagai Pemakalang menyimpulkan karena kita tinggal di daerah yang sangat kental dengan adat, kita harus senantiasa memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam. Tanpa sedikit pun meninggalkan adat atau tradisi yang dibawa oleh yang dibawa oleh leluhur kita yang terdahulu. Selain itu, kita juga harus melaksanakan aturan-aturan pemerintah, termasuk tata aturan pernikahan secara nasional yang masih berlaku hingga saat ini. Dengan kata lain, kita juga harus memenuhi peraturan ketiga hukum, yaitu agama, adat, dan juga pemerintah. Dan jika kita melanggar salah satunya, maka sama halnya kita melanggar ketiga hukum tersebut. Demikian makalah kami. Sesi pertanyaan kami buka. 5 ikhwan dan 5 akhwat. Kami akan mendahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi diskusi kami. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang ketiga, Ica dari kelas 6A. Yang keempat, Izati Ulia dari 6B. Selanjutnya, Elka Efrina dari 6C. Dari Ikhwan, apa ada yang mau bertanya?
Ustaz Tentara. Yang kedua, Dio dari kelas 6A. Yang lain yang belum pernah maju mungkin mau bertanya. Ustara Dwi Fernanda 6D. Dua orang lagi. Jika tidak ada yang mau bertanya, sesi pertanyaan akan kami tutup. Yang keempat, Nabil Makarim dari 6 PDF. Yang terakhir, apakah cukup? Yang terakhir, Fahrin Al-Faqih dari kelas 6. Fahrin Al-Faqih dari kelas 6C. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa jika menikah sesuku itu akan mendatangkan mudarat. Nah, apakah pemikiran yang seperti ini menyalahi hukum agama? Jelaskan beserta dalilnya. Untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan Citra Indriani untuk maju ke depan. Bagaimana kalau kedua laki-laki dan perempuan itu mereka tahu sesuanya setelah menikah, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan hamil, dan mengetahui itu saat hamil, apakah pernikahannya itu dipasang saat itu juga atau setelah melahirkan? Tuh bagaimana anaknya nanti kalau sudah menikah tetap dinisbahkan kepada ayahnya atau tidak anaknya tadi? Untuk pertanyaan ketiga, kepada Gaitsa 6A dipersilahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi disebutkan bahwa adat itu bersendi syarat, sedangkan syarat bersendi kitabullah. Apa yang terjadi kalau misalnya disebutkan juga kalau misalnya adat itu dapat berselisih dengan syariat, bisa ditinggalkan. Apa yang terjadi seandainya berselisih antara syariat dengan adat? Bagaimana menurut pemakalah? Pertanyaan yang keempat, dipersilahkan kepada Izati Ulia untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pemakalah tadi sebutkan, nikah itu diperbolehkan kepada siapa saja selagi tidak ada hubungan nasab. Nah, artinya nikah sesuku ini diperbolehkan di dalam Islam, yang dilarang hanya di dalam adat. Tetapi ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Bagaimana hubungan kaidah ini dengan nikah sesuku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kepada Elva Efrina, dipersilahkan maju.
orang Batak ikut marga atau suku ayah. Terus kalau orang Ocu ikut suku ibu. Nah, jika orang Batak dengan orang Ocu menikah, maka adat mana yang harus diikuti? Selanjutnya kepada para ikhwan, yang pertama Fajar Fayaro dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemakalah. Tadi disebutkan oleh pemakalah bahwa dahulu diharamkan menikah. Ini menikah sesepuh itu dilarang karena dikhawatirkan takut menikah karena sesuai. Sedangkan sekarang bagi seorang yang tidak melakukan batobo atau beladang tersebut, kebiasaan yang dilakukan oleh orang dahulu itu, apakah tetap berlaku larangan menikah sesuai bagi adat? Apakah tetap berlaku larangan menikah sesuku bagi adat? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang kedua kepada Dio Hidayatullah, dipersilahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak bertanya kan, asal usul nikah sasuku itu kan gara-gara orang dulu tuh dusun satu. Misal dusun satu tuh orangnya suku Melayu saudara. Nah, Melayu. Jadi yang suku Melayu anak itu boleh nikah nyusu ke tetangga sebelahnya. Kan karena itulah dilarang. Kenapa tidak boleh nikah sesuku itu kan karena itu tidak boleh, karena dilarang nikah sesusuan. Karena kalau kini lah beda. Di Tiga Boleh ada juga Melayu, di Bangkinang ada juga Melayu. Jadi nak pun nanya suruh apa doh tetangga itu nyusu ke tetangga sebelah doh. Tidak boleh loh, karena lah jauh daerah itu berbeda. Apakah masih dilarang nikah sesuku? Kalau masih dilarang, sebagian alasan. Selanjutnya kepada Ustara Adi Fernanda, dipersilahkan maju. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, bagaimana pendapat makalah tentang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang ia menikahi anak Nabi yakni Fatimah, sedangkan ia memiliki hubungan saudara. Bagaimana pendapat makalah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Nabil Makarim, dipersilahkan maju. Ada beberapa suku atau wilayah mana saja yang masih berlaku hukum nikah tidak boleh sesuku. Terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya. Melatih diri Anda itu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh makalah. Nah, ini akan makin akrab, makin berani tampil ke depan. Nanti pengaruhnya ini nanti besar sekali setelah Anda kuliah. Anda nanti kuliah tidak ada canggung lagi. Anda bisa menguasai ruang-ruangan. Kalau mahasiswa nanti Anda bisa menguasai mahasiswa yang lain. Anda tetap di atas tuh. Tidak ada takutnya. Cuma
yang takut-takut tidak pernah bertanya, nah itu salahnya gitu. Tidak pernah tampil, apa pengaruh nanti kemana pergi tak akan pernah tampil gitu. Jadi akhirnya jadi orang yang pemirsa yang terbaik gitu. Ya. Nah, jadi pendengar aja lagi, Anda tidak akan terkemuka, tidak akan bisa pede, ya, percaya diri. Itu salah apa gunanya Bapak tampilkan. Anda boleh bertanya nanti ke kakak-kakak tingkat itu, apa pengaruhnya? Coba tanya itu yang di dalam itu ada itu, siapa itu yang badannya besar itu? Si Rama juga itu, tanya sama dia apa hikmah diskusi ini, kemudian abang telah kuliah bagaimana? Tanya sama dia. Kami menguasai lokal itu kami, karena ingat diskusi sama Pak Nasir semuanya aktif. Nanti waktu kuliah dia akan menguasai ruangan. Nanti itulah waktu kalau ada perpisahan nanti apa sampaikan aja. Bagaimana tahun ini kalau tidak ada diskusi itu? Dan tahun sudah berpuluh tahun terus diskusi. Dari Anda diskusi. Ya sepi lah gitu. Kemudian tidak terbiasa tampil ke depan. Ya ilmu diskusi tak ada. Jadi akhirnya kalian itu menjadi pemirsa nanti waktu kuliah mendengar orang saja. Karena kalian tidak terlatih. Malukan dari mana tuh? Dari pondok pesantren kok diam-diam aja dari awal sampai akhir. Sampai habis semester gitu. Terus malukan. Siapa dosen apa guru kamu? Pak Nasir tanya. Kan malu juga saya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari para audiens. Yang pertama akan dijawab oleh Salsabila Putri Balkis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Geksa. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Apa yang terjadi jika adat berselisih dengan syarat? Menurut pendapat kami, jikalau adat itu sudah berselisih dengan syarat, maka ditinggalkan karena hukum tertinggi itu terletak pada syarat. Adat itu boleh diikuti ketika dia tidak berselisih dengan syarat. Karena syarat itu hukumnya lebih tinggi daripada adat. Sekian dari kami. Untuk pertanyaan dari Nurul Izati, untuk pertanyaan dari Izati Ulia akan dijawab oleh Nadira Osman. Pertanyaan dari Iza, nikah boleh kepada siapa saja yang penting tidak senasab. Lalu Islam membolehkan pernikahan sesuku, sedangkan adat tidak memperbolehkan. Lalu apa hubungannya dengan kaidah al-'adatu muhakkamah? Menurut kami, hubungan antara kaidah fikhiyah yang kelima ini yaitu al-'adatu muhakkamah adalah nikah sesuku itu merupakan adat dari setiap daerah. Nah, di sini khususnya Kabupaten Kampar memegang adat nikah sesuku itu dilarang karena nikah sesuku ini sudah menjadi adat dan adat itu bisa menjadi hukum, makanya dia berkaitan dengan kaidah al-'adatu muhakkamah. Jadi di sini nikah sesuku itu sudah menjadi adat, makanya dia berkaitan dengan kaidah tersebut.
Jadi isi pertanyaan dia itu bagaimana dengan Al-Quran. Padahal di Al-Quran tuh sesuku tuh boleh, gitu kan. Nabi Muhammad suku Quraisy, Khadijah suku Quraisy juga. Mereka boleh dalam Islam. Terus bagaimana adat kita? Itu isi itu tuh. Pendapat kami kalau itu dikaitkan dengan kisah Nabi SAW dengan Khadijah yang sama-sama menikah, padahal mereka sama-sama dari suku Quraisy. Menurut kami itu beda halnya dengan yang terjadi sekarang, karena adat nikah sesuku ini adanya baru-baru setelah Nabi SAW wafat. Jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Begitu pendapat dari kami. Nikah sesuku ini prinsipnya adalah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi selama adat itu tidak menyelisihi syarak dan kitabullah, maka kita boleh memakai adat. Di sini nikah sesuku tidak berselisih dengan hukum syarak yang di atas. Di sini dilarang, bukan diharamkan. Beda antara dilarang dengan diharamkan. Kalau diharamkan memang tidak boleh, sedangkan yang dilarang ini karena untuk berhati-hati. Kalau haram berarti emang tidak boleh dari awal. Kalau dilarang berarti ada sebabnya, ada mudarat yang terkandung di dalamnya. Jadi lebih baik menghindari, mencegah daripada mengobati. Itu pendapat kami. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Nasir. Untuk pertanyaan dari Elva Efrina akan dijawab oleh Rani. Pertanyaan dari Elva Efrina, jika orang Batak dan orang suku dan orang Oju menikah, maka anaknya akan mengikuti marga atau suku ibunya? Jawabannya tergantung kepada daerah tempat tinggalnya. Jika mereka memilih tinggal di Batak, maka ia akan mengikuti marga ayahnya. Namun jika mereka tinggal di daerah Oju, maka ia akan mengikuti suku dari ibunya. Sekian. Harap kepada audiens saat pemakalah sedang membacakan isi jawabannya harap tenang. Selanjutnya pertanyaan dari Fajar Fayaro akan dijawab oleh Suci Azhari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Fayaro. Dahulu nikah sesuku itu dilarang karena dianggap sesusuan. Sebabnya pada zaman dahulu itu ada batobo atau beladang. Yang mana saat beladang itu ibu sang anak itu memberi menyerahkan anaknya untuk disusui kepada tetangga. Tetapi sekarang tidak ada batobo. Apakah masih tetap dilarang? Menurut kami hal ini berlandaskan, menurut kami ini tetap dilarangkan. Menurut kami ini tetap dilarang. Berlandaskan dengan kaidah fiqhiyah yang kelima, yaitu al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Karena dari dahulu sudah dilarang, maka sampai sekarang tetap dilarang. Itu pendapat kami.
Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Atika akan dijawab oleh Dela Ayu. Pertanyaannya, apa mudaratnya nikah sesuku dari segi agama serta dalilnya? Nikah sesuku mempunyai mudarat. Mudaratnya itu ada dua. Yang pertama, dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi. Kalau dari kesehatan, dia tuh berupa gen. Dikhawatirkan ada riwayat penyakit anak yang kena. Kalau ekonomi, hartanya mutar-mutar situ aja. Terus kita di sini tuh dilarang untuk nikah sesuku tuh hanya untuk berikhtiyaton, berhati-hati. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ada tradisi batobo atau baladang yang orang tua tuh menitipkan anaknya ke tetangga terdekat untuk disusui. Jadi untuk berikhtiyaton, apakah kita mungkin sesusuan? Jadi nikah sesuku ini dilarang sehingga menimbulkan mudarat yang tadi disebutkan.